Betapa dalam hidup kita seringkali melupakan peran besar doa orang tua dan merasa apa yang sudah kita capai selama ini adalah murni andil dari usaha kita saja. Sengaja ataupun tidak, kita sering menaifkan doa orang tua dalam perjalanan hidup, melupakannya dan menyingkirkannya ke dalam ruang yang amat begitu jauh. Dalam banyak hal yang kita lakukan dalam bisnis, pendidikan, karir, pergaulan, jodoh, apapun itu, doa orang tua akan selalu menjadi hal yang paling penting. Meminta doa restu orang tua bukanlah sekedar pelengkap ikhtiar saja. Ia seharusnya menjadi ikhtiar yang paling utama. Karena doa restu orang tua selalu bisa dan sangat bisa untuk mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan hidup kita. Kalau suatu saat kita gagal, remuk dan menjadi pecundang, jangan-jangan bukan karena usaha kita yang kurang keras atau langkah kita yang kurang cerdik, atau bahkan persiapan kita yang kurang matang. Jangan-jangan kita melupakan satu hal yang paling penting, yakni ridho orang tua. Karena ridho orang tua adalah ridhonya Tuhan. Sebaliknya, kalau kita berjaya dan berhasil meraih apa yang kita cita-citakan, bisa jadi itu semua karena Tuhan mempermudah jalan kita melalui perantara doa tulus dan laku prihatin orang tua kita. Maka harus selalu kita ingat, ada doa orang tua dalam setiap keberhasilan, ada tirakat orang tua dalam setiap kecermelangan dan kecerdasan, dan ada laku prihatin orang tua di balik jalan mulus yang sering kita kira sebagai keberuntungan. Sik biasane kemaki alias kebablasan kemelindi, wis kono, HP diselehke dhisik. Ayo kek sowan bobo biyung, ben urip tambah berkah dan kebak bebungah. Sekarang bahas pusaka lagi aja, yang mungkin barangkali bisa lebih mendekatkan kita dengan banyak sasmita dan simbol kebaikannya. Busana dengan prejengan yang sangat wangun dan gagah. Ladrang jenis capu kagok Surakarta dengan bahan kayu Trembalu lawasan. Setiap sudutnya dikerjakan dengan teliti dan sangat detail, sehingga terpancar aura kesatriaannya yang ngedap-ngedapi. Dipadukan dengan pendok bunton motif lunglungan berbahan kuningan lawasan. Di bagian belakangnya itu terdapat simbol Radya Laksana dengan cara ditata. Secara keseluruhan tampilannya begitu mewah, gagah, dan pastinya dudut hati. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka Luk 11 Dapur Carita Keprabon Pamor Ngulit Semongko Tangguh Mataram Sultan Agung. Dan pusaka ini kami ujubkan dengan mahar Rp5.700.000. Jika berminat silakan langsung komen di bawah atau japri kami. Ada beberapa dapur keris yang jumlah luknya itu 11, apalagi yang menggunakan nama depannya itu Carito. Seperti Carito Daleman, Carito Prasojo, Carito Genengan, Carito Gandu, Carito Bunggem, dan tentu saja yang paling tersohor serta melegenda yakni Carito Keprabon. Rincian dapur Carito Keprabon itu terdapat sekar kacang, ada tikel alisnya, ia memakai pejetan, lalu lambe gajahnya 2, terdapat sogokannya yang rangkap, ada kruwingen, terdapat gusen, disempurnakan dengan seraweyan dan greneng. Rinciannya cukup komplit dan begitu tegas. Carita berarti cerita atau kisah, sebagaimana layaknya sebuah cerita. Dalam lakon kehidupan manusia selalu ada tokoh yang terpilih. Sama halnya dalam drama, perlu adanya aktor yang menjadi tulang punggung pementasan. Dengan kemampuan aktor yang tepat dan berpengalaman, maka dapat dimungkinkan pementasan yang menjadi bermutu dan sangat menarik. Meskipun semua yang ada di bawah langit berjalan sesuai suratan atau yang telah digariskan oleh sang sutradara agung, yakni Tuhan Yang Maha Kuasa, kita semua yang hidup tak elok kiranya jika hanya berserah ketika berduka lara. Karena Tuhan tidak hanya objek penderita. Tuhan tidaklah pula otoriter, artinya kita berhak menentukan diri kita untuk memilih jatah. Kebebasan untuk menentukan pilihan inilah yang membuat perjalanan hidup manusia menjadi berbeda satu dengan yang lainnya.
Keprabon berasal dari suku kata praba yang berarti sorot cahaya. Dapat pula bermakna aura yang memancarkan di seputar kepala. Jika diartikan secara luas, keprabon merupakan sorot aura yang menandakan tingkat keluhuran dan kemuliaan seseorang. Sedangkan makna khusus dari keprabon berarti tahta atau kekuasaan. Sejatinya jalan untuk meraih wahyu keprabon itu memang tidak mudah, bahkan terjal dan penuh duri. Harus dijemput dengan laku mangan longan turu longan, atau mengurangi tidur dan mengurangi makan, alias laku prihatin. Tapi tidak setiap kegiatan laku batin itu akan mendapatkan wahyu keprabon. Karena persyaratan untuk memangkunya memang tidaklah mudah. Perlu menata hati dan pikiran, serta melalui lika-liku perjalanan hidup yang cukup berat. Dari berbagai peristiwa yang menimbulkan suatu penderitaan memang hendaknya dijadikan sebagai bentuk laku prihatin, yakni dijadikan wahana penggemblengan hidup. Dengan demikian, seseorang dimungkinkan untuk mencapai tataran kesadaran spiritual yang meningkat lebih tinggi. Berkat kesadaran spiritual yang matang, akan terbentuk budi pekerti yang begitu luhur. Budi pekerti luhur bukan sekedar jargon, namun senantiasa disertai dengan sikap dan perbuatan yang benar-benar luhur dan bijaksana. Apabila seseorang dapat memiliki pengalaman proses spiritual sedemikian rupa, berarti ia telah menjadikan dirinya sebagai media tanam yang layak bagi bersemainya benih wahyu keprabon itu. Mudah-mudahan kita masuk kategori di dalamnya. Sekarang kita ulas hakikat dari jumlah luknya yang 11 itu. Dalam bahasa Jawa, angka 11 tidak disebut sebagai 10 siji, namun angka 11 disebut sebagai 11, atau jika diartikan welas asih. Inti dari welas asih atau cinta kasih dalam bahasa Arabnya itu disebut Rahman dan Rahim, yakni menjadikan seseorang layak disebut sebagai manusia. Artinya, jika seseorang tidak memiliki rasa welas asih, maka ia tidak layak untuk disebut manusia karena ketidakberadabannya. Demikian juga seorang pemimpin diciptakan dengan rasa welas asih seperti yang diajarkan oleh Semar selaku pamong para kesatria Pandawa yang terkenal membela kebajikan. Selain itu, 11 adalah angka 1 yang didobel, sehingga dapat juga diinterpretasikan menjadi semacam ada dua kekuatan tertinggi yang digabung menjadi satu, sehingga mampu mendorong potensi manusia menembus batas spiritual, menembus kegelapan, misteri, dan berakhir pada pencerahan. Oleh karenanya, pengertian carita keprabon menyiratkan makna simbol hubungan manusia dengan Sang Pencipta dan bersatunya keinginan manusia dengan kehendak Tuhan semesta alam. Matur nuwun dan salam tutut hati.